Bab 30. Kebenaran Alkitab. Mari bantu Anda mendapatkan pemahaman dasar tentang kebenaran-kebenaran penting dalam iman Kristen, sehingga Anda dapat membangun landasan yang kokoh. 30.1. Dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi melakukan dan bahkan memikirkan sesuatu yang tidak sempurna dan suci. Masing-masing dari kita berdosa. Itu adalah sifat kita. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa lainnya di mata Allah. Dosa adalah dosa. Dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan dan menghalangi kita untuk hidup bersamanya di surga. Kadang-kadang Anda akan melihat sifat berdosa kita disebut dalam Alkitab sebagai daging atau sifat kedagingan. Karena dosa adalah apa yang tubuh kita ingin lakukan. Namun kabar baiknya, Allah membereskan masalah dosa kita dengan mengutus Yesus untuk mati demi dosa-dosa kita. Inilah yang ingin dilakukan oleh sifat kita yang berdosa, jahat. Sifat berdosa ingin berbuat jahat. Apabila kamu menuruti hawa nafsumu yang berdosa, maka akibatnya sangat jelas. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, ilmu sihir, permusuhan, pertengkaran, iri hati, ledakan amarah, ambisi egois, pertikaian, perpecahan, iri hati, mabuk-mabukan, liar, pesta, dan dosa-dosa lain yang sejenisnya. Izinkan saya memberitahu Anda sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa siapapun yang menjalani kehidupan seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5, 17, 19-21, terjemahan hidup baru. Yang pertama, datang adalah pencobaan. Kemudian nafsu dan keinginan terhadap apa yang kita cobai, dan kemudian muncullah dosa. Namun masing-masing orang tergoda ketika ia terseret oleh nafsunya sendiri dan terpikat. Kemudian hawa nafsu, ketika sudah mengandung, melahirkan dosa. Dosa, ketika sudah dewasa, menghasilkan kematian. Yakobus 1, 14-15. Dosa yang disebut kedurhakaan dan kedagingan memisahkan kita dari Allah, tetapi kesalahan-kesalahanmu telah memisahkan kamu dan Tuhanmu, dan dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga dia tidak mendengar. Yesaya 59, 2. Sebab pikiran daging adalah maut, karena pikiran daging memusuhi Tuhan. Tahu hal itu tidak tunduk pada hukum Tuhan, dan memang tidak bisa. Mereka yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. Roma 8, 6-8. Roh Allah turun ke atas Zakaria, anak Imam Yoyada. Dan dia berdiri di depan orang-orang itu, dan berkata kepada mereka, Allah berfirman, "Mengapa kamu tidak menaati perintah Tuhan, sehingga kamu tidak dapat sejahtera? Karena kamu telah meninggalkan Tuhan, maka dia juga telah meninggalkan kamu." 2 Tawarikh 24, 20. Karena kita semua adalah orang berdosa, dan Allah mengasihi kita, Ia membereskan masalah dosa kita. Sebagaimana ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Di sini tidak ada orang yang mengerti. Di sini tidak ada orang yang mencari Tuhan. Semua telah berpaling, bersama-sama menjadi tidak berharga. Di sini tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kebenaran ini diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia-Nya semua dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Allah mempersembahkan Kristus sebagai korban penebusan melalui pencurahan darah-Nya untuk diterima dengan iman. Roma 3, 10-12, 22-25 versi internasional baru. 30.2. Cinta Tuhan. 30,2,1. Cinta. Kasih adalah tema utama seluruh Alkitab. Kasih adalah alasan dan motivasi di balik tindakan Tuhan. Tuhan tidak perlu menciptakan kita semua. Dia sempurna dan tidak membutuhkan kita untuk berteman. Dia menciptakan kita karena Dia menginginkannya. Itu adalah kesenangannya. Setelah Dia menciptakan Adam, Dia menyatakan bahwa itu sangat baik. Tuhan secara khusus menciptakan Anda karena hal itu memberinya kesenangan. Dia sangat mencintaimu. Bahkan kemarahan Tuhan bermula dari cinta.
Bagi seorang anak, disiplin tampaknya merupakan hasil dari kemarahan. Namun bagi orang tua, disiplin dilakukan atas dasar kasih. Orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya dan ingin menjauhkan mereka dari bahaya atau kesakitan. Sama halnya dengan Tuhan. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Dia tahu bahwa kehidupan yang penuh dosa tidak akan memuaskan dan akan membawa pada segala macam keputusasaan. Sejak awal, bahkan sebelum Tuhan menciptakan Adam atau kita semua, Tuhan sudah tahu bahwa kita akan berbuat dosa. Rencana Allah untuk menebus kita dari dosa adalah kesaksian utama akan kasih-Nya. Karena Dia mengasihi kita, Dia mengutus Yesus untuk mati menggantikan kita. Dia merencanakan hal ini sebelumnya, mengetahui sepenuhnya bahwa kita semua akan berbuat dosa. Kasih Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana kita mengenal kasih. Kami menempatkan segala macam kondisi pada cinta. Kita biasanya mengharapkan cinta sebagai balasannya. Kita juga menahan kasih sayang dari orang-orang yang kita benci. Hal ini tidak terjadi pada Tuhan. Tuhan adalah cinta sempurna yang sepenuhnya tanpa syarat. Kasih Tuhan bersifat rela berkorban, tidak penuh rasa takut, tidak menuntut imbalan apapun, dan tidak merugikan Anda. Ini adalah jenis kasih yang Yesus katakan tentang kita perjuangkan. Saat Anda membaca Alkitab, bacalah dengan mengetahui bahwa segala sesuatu berasal dari kasih yang sempurna dan ilahi. Tuhan adalah cinta yang sempurna. Kami mengetahui dan percaya akan kasih Tuhan bagi kami. Tuhan adalah cinta, dan siapa yang tetap mencintai, dia tetap berada di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap di dalam dia. Dengan demikian kasih telah disempurnakan di antara kita, supaya kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, sebab sama seperti Dia, demikian pula kita di dunia ini. Tidak ada rasa takut dalam cinta, namun cinta yang sempurna melenyapkan rasa takut, karena rasa takut mempunyai hukuman. Dia yang takut tidak menjadi sempurna dalam cinta. Kami mencintainya, karena Dia lebih dulu mencintai kami. 1 Yohanes 4, 16-19. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Anda dengan mengutus Yesus untuk mati bagi dosa-dosa Anda, sehingga Anda dapat memperoleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini, Anda mengetahui bahwa anak Allah yang tunggal adalah Yesus. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, 16. Allah menunjukkan bahwa Ia mengasihi kita tanpa syarat dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Allah memuji kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5, 8. Rasul Paulus membagikan definisi kasih Allah dalam ayat-ayat ini. Cinta itu sabar dan baik hati. Cinta tidak iri. Kasih tidak menyombongkan diri, tidak sombong, tidak berkelakuan tidak pantas, tidak mencari jalannya sendiri, tidak terprovokasi, tidak memperhitungkan kejahatan. Dia tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tetapi bersukacita karena kebenaran. BM mendengarkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Namun kini iman, harapan, dan cinta tetap ada, ketiganya. Yang terbesar dari semuanya adalah cinta. 1 Korintus 13, 4-7, 13. 30,2,2. Injil. Injil, kabar baik atau keselamatan mengacu pada pekerjaan yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Karena masalah dosa kita membuat kita terpisah dari Tuhan. Tuhan menciptakan jalan bagi kita untuk diselamatkan dan hidup bersama Dia selamanya. Ingatlah bahwa hukuman atas dosa adalah kematian, dan hanya pengorbanan yang sempurna yang dapat menebus dosa. Maka Tuhan mengutus putranya Yesus dari surga turun ke bumi untuk menjalani hidup sebagai manusia sempurna yang tidak berdosa. Kemudian Yesus disalibkan dan mati karena dosa kita. Kabar baiknya adalah Yesus tidak mati. Dia bangkit dari kubur dan sekarang memerintah di surga. Jika Anda memilih untuk percaya, kabar baiknya adalah Anda diselamatkan. Ayat ini merangkum apa yang Yesus lakukan bagi Anda untuk menyelamatkan jiwa Anda. Ini adalah salah satu ayat kitab suci yang paling banyak dikutip dalam Alkitab. Putra Allah yang tunggal adalah Yesus. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan agar dunia diselamatkan melalui dia. Yohanes 3, 16-17. Rasul Paulus menyebut apa yang Yesus lakukan bagi kita sebagai kabar baik. Sekarang aku menyatakan kepadamu, saudara-saudara, kabar baik yang aku beritakan kepadamu, yang juga kamu terima, yang di dalamnya kamu juga berdiri. Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas, lalu ke-12. Kemudian dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, yang sebagian besar masih tinggal sampai sekarang, tetapi beberapa juga sudah tertidur. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir, mengenai anak yang lahir pada waktu yang salah, dia juga menampakkan diri kepadaku. 1 Korintus 15, 1-3-8. Lukas, murid Yesus, menyatakan bahwa dia adalah saksi mata kabar baik. Yesus benar-benar melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Sabda yang disampaikannya kepada Bani Israel, memberitakan kabar baik perdamaian melalui Yesus Kristus. Dialah Tuhan atas segalanya, Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa, yang berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang, yang ditindas setan, karena Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari semua yang dia lakukan baik di negara Yahudi maupun di Yerusalem. Siapa mereka juga membunuh mereka dengan menggantungnya di pohon. Allah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memberikan dia untuk dinyatakan, bukan kepada semua orang, tetapi kepada para saksi yang telah dipilih sebelumnya oleh Allah, kepada kita yang makan dan minum bersama. Dia, setelah dia bangkit dari kematian, dia memerintahkan kami untuk berdakwah kepada masyarakat dan bersaksi bahwa dialah yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai hakim orang hidup dan orang mati. Kisah 10, 36, 38 hingga 42. 30,2,3. Berkah. Grace mendapatkan sesuatu yang tidak pantas kita terima. Itu adalah berkah, bukan hukuman. Kita tidak layak hidup di surga karena kita adalah orang berdosa. Sebaliknya, kita layak menerima kematian dan neraka. Kita diselamatkan dan bisa hidup bersama Tuhan di surga melalui kasih karunia Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita capai, upayakan, perjuangkan, atau hasilkan. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan. Hanya Yesus yang layak hidup di surga karena Dia sempurna dan suci. Dengan kasih karunia, Tuhan memperlakukan kita sebagaimana Yesus layak diperlakukan. Karena kita adalah orang berdosa, yang layak kita terima adalah kematian. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6:23. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan karena Dia kaya akan belas kasihan. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan, karena kasih-Nya yang besar yang dengannya, Dia mengasihi kita. Bahkan ketika kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, agar di masa-masa yang akan datang, Dia dapat menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Fatau karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan itu bukan karena dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha, yang tidak seorang pun dapat menyombongkan diri. Efesus 2, 4-5, 7-9. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita pantas mendapatkannya. Dia menyelamatkan kita untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk menjalani kehidupan yang suci, Dia melakukan ini bukan karena kita pantas mendapatkannya, tetapi karena itulah rencananya sejak sebelum permulaan zaman, untuk menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya melalui Kristus Yesus. Kedua Timotius 1:9 terjemahan hidup baru. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita mendapat warisan dari Tuhan. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala berkat rohani di surga kepada kita. Karena kita dipersatukan dengan Kristus
Maka kita memuji Tuhan atas keagungan anugerah yang telah dicurahkannya kepada kita yang merupakan milik putra terkasihnya. Dia begitu kaya dalam kebaikan dan kasih karunia, sehingga dia membeli kebebasan kita dengan darah anaknya dan mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, karena kita dipersatukan dengan Kristus, kita telah menerima warisan dari Allah, karena Ia telah memilih kita terlebih dahulu, dan Ia menjadikan segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Efesus 1, 3:6-7, 11 terjemahan hidup baru. 30,2,4. 4. Belas kasihan. Belas kasihan tidak mendapatkan apa yang pantas kita terima. Ini seperti kartu bebas keluar dari penjara. Kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dia mengatakan, hukuman atas dosa adalah kematian. Kita telah belajar bahwa kita masing-masing adalah orang berdosa, jadi kita masing-masing berhak mati dan menghabiskan kekekalan di neraka. Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya dengan menyelamatkan kita dari kematian yang pasti ini. Tuhan menghukum putranya Yesus karena dosa-dosa kita, bukannya menghukum kita. Kita masing-masing harus membuat keputusan untuk menerima belas kasihan-Nya atau tidak. Saya harap Anda memilih untuk percaya pada pekerjaan yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan Anda. Kemurahan Tuhan itulah yang mengampuni orang berdosa. Karena kita adalah orang berdosa, hukuman kita adalah kematian, namun Tuhan menyelamatkan kita. Sengatan maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum. Namun syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 15, 56-57. Kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan, bukan karena perbuatan kita sendiri. Namun ketika kebaikan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya terhadap umat manusia nyata, bukan melalui perbuatan kebenaran yang kita lakukan sendiri, melainkan berdasarkan kemurahan-Nya, Ia menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus yang dicurahkan-Nya. Kita secara berkelimpahan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Titus 3, 4-6. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita, orang yang tidak benar, dan mengampuni kita. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang fasik meninggalkan pikirannya. Biarkan dia kembali kepada Yahweh, dan Dia akan mengasihani dia, kepada Tuhan kita, karena Dia akan dengan senang hati mengampuni. Yesaya 55:7. 30.3. Tindakan iman. 30,3,1. Menyesali. Bertobat berarti berpaling dari. Ketika Anda menyadari bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang menyakiti orang lain, dan Anda memutuskan untuk tidak bertindak seperti itu lagi, itu berarti bertobat. Dalam pengertian yang lebih luas, pertobatan adalah berpaling dari perilaku kita yang penuh dosa, dan sebaliknya berpaling kepada Allah. Banyak dari Anda mungkin berpikir ini berarti Anda perlu memperbaiki diri dan membereskan kekacauan yang Anda buat dalam hidup sebelum Anda dapat mengikuti Tuhan. Tidak, Tuhan mengasihi Anda, dan Yesus telah mati untuk Anda ketika Anda masih berdosa. Tuhan tahu kita tidak dapat mencapai standar sucinya sendirian. Akui dosa-dosa Anda kepada Tuhan dan katakan kepadanya bahwa Anda menyesal dan ingin mengikutinya. Dia akan setia dan membantu Anda. Anda hanya perlu mendekati Yesus dengan hati yang bertobat. Yesus datang untuk memanggil kita, orang berdosa, untuk bertobat. Dalam ayat-ayat ini, mengadakan pesta besar untuknya, mengacu pada pesta untuk Yesus. Lewi mengadakan pesta besar untuknya di rumahnya. Ada banyak sekali pemungut cukai dan orang-orang lain yang sedang tidur bersama mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menggerutu terhadap murid-muridnya dengan mengatakan, "Mengapa kamu makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Orang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi orang sakit memerlukannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat." Lukas 5, 29-32. Yesus mati untuk Anda ketika Anda masih berdosa. Namun Allah memuji kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5, 8. Ini adalah mazmur yang ditulis Raja Daud. Alkitab memberitahu kita bahwa dia memiliki hati seperti Tuhan. 1 Samuel 13, 14, Kisah 13, 22.
Daud memberitahu kita seperti apa hati yang bertobat. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sesuai dengan kasih sayang-Mu. Sesuai dengan banyaknya belas kasihan-Mu yang lembut, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku. Basuhlah aku secara menyeluruh dari kesalahanku. Bersihkan aku dari dosaku, sebab aku tahu pelanggaranku. Dosaku selalu ada di hadapanku. Terhadap kamu dan terhadap kamu saja, aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di mata kamu, supaya kamu terbukti benar ketika kamu berbicara dan dibenarkan ketika kamu menghakimi. Ciptakan dalam diriku hati yang bersih, ya Tuhan. Perbarui semangat yang benar dalam diri saya. Kembalikan kepadaku sukacita keselamatan-Mu. Dukunglah aku dengan semangat kerelaan. Pengorbanan Tuhan adalah semangat yang hancur. Ya Tuhan, Engkau tidak akan memandang rendah hati yang patah dan menyesal. Mazmur 51, 1-4, 10, 12, 17. Tuhan setia untuk menyelesaikan pekerjaan yang Dia mulai di dalam kita. Anda tidak bisa membersihkan diri sendiri, tapi Tuhan bisa. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1, 6. 3,2. Baptisan air. Baptisan adalah tindakan membenamkan diri ke dalam air. Ini adalah tindakan simbolis untuk dibersihkan dari dosa-dosa Anda. Biasanya dilakukan dengan cara dicuci dengan air, dicelupkan ke dalam air, atau diperciki air. Ini bukanlah tindakan yang perlu Anda lakukan untuk diselamatkan. Itu hanya menunjukkan dan merayakan iman Anda. Yesus dibaptis untuk menunjukkan kesatuannya dengan Tuhan. Anda akan melihat di dalam kitab suci bahwa Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Jika keselamatan mengharuskan hal itu, bukankah menurut Anda hanya itu yang akan Yesus lakukan selama pelayanannya? Anda diselamatkan hanya karena kasih karunia, bukan karena apapun yang Anda lakukan. Yesus memberitahu kita bahwa baptisan adalah untuk para murid-Nya, para pengikut-Nya. Yesus datang kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28, 18-19. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan kesatuannya dengan Allah. Kita juga belajar di sini bahwa baptisan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Anda telah bertobat dari dosa-dosa Anda dan berbalik kepada Allah untuk diampuni. Utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia berada di padang gurun dan berkhotbah bahwa orang-orang harus dibaptis untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah untuk diampuni. Yohanes mengumumkan, "Segera akan datang seseorang yang lebih besar daripada aku, jauh lebih besar, sehingga aku bahkan tidak layak untuk membungkuk seperti budak dan membuka tali sandalnya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Suatu hari Yesus datang dari Nazaret di Galilea, dan Yohanes membaptisnya di Sungai Yordan. Ketika Yesus keluar dari air, Dia melihat langit terbelah dan Roh Kudus turun ke atas Dia seperti seekor merpati. Dan sebuah suara dari surga berkata, "Engkau adalah putraku yang terkasih, dan engkau memberiku kegembiraan yang besar." Markus 1:4, 7-11, terjemahan Hidup Baru. Petrus, salah satu murid Yesus, mengatakan kepada kita bahwa baptisan adalah respon kita kepada Allah setelah Ia mengampuni dosa-dosa kita, karena pada saat itulah kita memperoleh hati nurani yang bersih. Dan air itu adalah gambaran baptisan yang kini menyelamatkan Anda, bukan dengan menghilangkan kotoran dari tubuh Anda, namun sebagai respon kepada Tuhan dari hati nurani yang bersih. Ini efektif karena kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3:21 terjemahan Hidup Baru. 30,3,3. Baptisan Roh Kudus. Inilah yang terjadi setelah Anda menjadi orang beriman. Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Roh Allah dan Roh Yesus tinggal di dalam diri Anda. Roh Kudus adalah penolong dan akan memberi Anda keterampilan yang disebut karunia roh yang akan membantu Anda bertumbuh dan memajukan kerajaan Allah di bumi. Anda hanya perlu memintanya untuk mengungkapkan keterampilan ini kepada Anda, dan Dia akan melakukannya. Dalam ayat-ayat ini, Yesus berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Yesuslah yang memerintahkan mereka. Buku pertama yang saya tulis, Theophilus,
membahas tentang segala sesuatu yang Yesus mulai lakukan dan ajarkan. Saat berkumpul bersama mereka, dia memerintahkan mereka, "Jangan berangkat dari Yerusalem, tapi tunggulah janji Bapa yang kamu dengar dariku. Sebab Yohanes memang membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Anda akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas Anda. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kisah 1, 1, 4-5, 8. Ketika Anda beriman kepada Yesus, Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya. Dan Anda juga termasuk dalam Kristus ketika Anda mendengar pesan kebenaran, Injil keselamatan Anda. Ketika kamu percaya, kamu telah ditandai di dalam Dia dengan meterai, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan titipan yang menjamin warisan kita sampai penebusan mereka yang menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1, 13-14 versi Internasional Baru. Rasul Paulus menggambarkan karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Itu mencakup kebijaksanaan, pengetahuan, iman, penyembuhan, mukjizat, nubuatan, kebijaksanaan, bahasa, dan interpretasi bahasa. Sekarang mengenai hal-hal rohani, saudara-saudara, saya tidak ingin Anda menjadi bodoh. Sekarang ada berbagai macam karunia, tapi rohnya sama. Tetapi kepada masing-masing orang diberikan penyataan roh demi kepentingan semua orang. Sebab kepada yang satu diberikan perkataan hikmat melalui roh, dan kepada yang lain diberikan perkataan pengetahuan, kepada yang lain kepada iman, kepada yang lain diberikan karunia kesembuhan, kepada yang lain dilakukan mukjizat, adan ke ramalan lain, adan ke pembedaan roh lainnya, atau bahasa lain yang berbeda, adan yang lainnya adalah penafsiran bahasa. Tetapi roh yang satu dan yang sama menghasilkan semua ini, membagikannya kepada masing-masing orang secara terpisah sesuai keinginannya. 1 Korintus 12, 1, 4, 7-11. 30,3,4 Komuni. Yesus memperkenalkan apa yang kita sebut komuni pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Yesus berbagi roti dan anggur dengan murid-muridnya. Yesus meminta para pengikutnya melakukan hal yang sama untuk mengenangnya. Roti melambangkan tubuh Yesus, sedangkan anggur melambangkan darahnya. Dalam pelayanannya, Yesus sering menyebut dirinya sebagai roti hidup dan sumber air pemberi kehidupan. Sekarang Yesus tidak secara fisik berada di dalam roti atau anggur yang dikonsumsi. Roti dan anggur dimaksudkan untuk membantu Anda mengingat ajaran Yesus dan apa yang Yesus lakukan untuk Anda dengan mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk dosa-dosa Anda. Saat Anda mengambil komuni, renungkan semua yang telah Yesus lakukan untuk Anda. Rasul Paulus menjelaskan komuni dalam ayat-ayat ini. Kita melakukannya untuk mengingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam di mana ia dikhianati mengambil roti. Setelah dia mengucap syukur, dia memecahkannya dan berkata, "Ambil, makanlah. Inilah tubuhku yang dirusak untukmu. Lakukan ini untuk mengenangku." Demikian pula ia mengambil cawan itu setelah makan malam, sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Lakukan ini sesering kamu minum untuk mengenangku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." 1 Korintus 11, 23-26. Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberimu roti dari surga, tetapi Bapa-Ku yang memberimu roti yang benar dari surga. Sebab roti dari Allah itulah yang turun dari surga dan memberi kehidupan kepada dunia." Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Siapapun yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan siapapun yang percaya padaku tidak akan haus lagi." Yohanes 6, 32-33, 35. Yesus memberitahu kita bahwa Dia menyediakan air yang memberi kehidupan. Yesus menjawabnya, "Jika kamu mengetahui karunia Allah, dan siapa yang berkata kepadamu, 'Beri aku minum,' kamu pasti akan memintanya, dan Dia akan memberimu air hidup." Yesus menjawabnya, "Setiap orang yang meminum air ini akan haus lagi, tetapi siapapun yang meminum air yang aku berikan kepadanya, tidak akan haus lagi.
B. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi sumber air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4, 10, 13-14. 30,3,5. Takut akan Tuhan. Ketakutan dalam konteks ini bukan berarti takut. Itu karena Tuhan adalah kasih, dan dalam kasih-Nya yang sempurna tidak ada rasa takut. Takut akan Tuhan berarti takut akan Tuhan. Kata kagum mengungkapkan perasaan heran, takut, dan hormat. Tuhan itu maha kuasa dan patut dihormati dan dikagumi. Kita menunjukkan bahwa kita memiliki rasa takut akan Tuhan melalui ketaatan, iman, ibadah, doa, dan meluangkan waktu bersama Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kebijaksanaan. Lalu dari mana datangnya hikmah? Di mana letak pemahamannya? Allah mengetahui jalannya, dan Dia mengetahui tempatnya. Kepada manusia Ia berkata, "Lihatlah, takut akan Tuhan, itulah hikmat. Menjauh dari kejahatan adalah pemahaman." Ayub 28, 20, 23, 28. Kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan dengan rasa takut dan kagum yang kudus. Karena kita sedang menerima kerajaan yang tak tergoyahkan, marilah kita bersyukur dan berkenan kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya dengan rasa takut dan kagum yang suci. Ibrani 12, 28, terjemahan hidup baru. Kita harus berdiri dalam rasa kagum pada Tuhan. Biarlah seluruh bumi takut akan Tuhan. Biarlah seluruh penduduk dunia kagum padanya. Mazmur 33, 8. Kitab suci ini, yang ditulis oleh Musa, memberitahu kita bagaimana kita memperlihatkan rasa takut kepada Allah. Kita menunjukkannya dengan taat, mengasihi, dan mengabdi kepada Tuhan. Sekarang, hai Israel, apakah yang dituntut Tuhan, Allahmu, darimu selain takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ulangan 10, 12-13. 30,3,6. Perintah terbesar. Selama pelayanannya, Yesus meringkas hukum dan 10 perintah menjadi perintah utama dan aturan emas. Itu adalah 2 perintah yang merangkum semuanya. Cintai Tuhan dan cintai sesamamu. Cinta adalah kunci kebenaran di sini. Jika Anda mencintai Tuhan, Anda tidak akan menyembah apapun yang lain. Jika Anda mengasihi sesama Anda, yaitu orang lain, Anda tidak akan berbuat salah atau menyakiti mereka. Yesus memberitahu kita perintah mana yang terbesar. Salah seorang ahli Taurat bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Yang terbesar adalah, dengarlah, Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ini adalah perintah pertama. Hukum yang kedua begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih penting daripada perintah-perintah ini. Markus 12, 28-31. Dalam kitab suci ini, Yesus memerintahkan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Oleh karena itu, apapun yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah juga terhadap mereka. Fatau ini adalah hukum dan para nabi. Matius 7:12. Cinta adalah prinsip utama, dan di atas segalanya hendaklah sungguh-sungguh dalam kasih sesamamu, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Pertama Petrus 4:8. 30,3,7. Amanat agung. Ini adalah arahan yang dimiliki semua orang percaya dan langsung dari mulut Yesus. Kita harus membagikan iman kita kepada orang lain. Kami membantu orang lain melihat siapa mereka sebenarnya, anak-anak Tuhan yang diciptakan untuk surga. Ini bisa menjadi tugas yang berat, karena kita takut akan konsekuensi jika kita membagikan iman kita kepada seseorang yang akan memberikan reaksi buruk atau kasar. Ingatlah bahwa Yesus menyertai Anda. Dia selalu begitu. Anda tidak perlu takut. Itu hanyalah dorongan dari setan, karena dia tidak ingin Anda membantu siapapun mengetahui kebenaran. Tuhan akan membantu Anda berbicara dengan orang lain, sama seperti Dia membantu Musa berbicara dengan Firaun dan Paulus berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi. Dalam ayat-ayat ini, Yesus memberi kita amanat agung.
Yesuslah yang berbicara. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan kabar baik kepada seluruh ciptaan." Maka Tuhan, setelah ia berbicara kepada mereka, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pergi keluar dan berkhotbah kemana-mana. Tuhan bekerja bersama mereka dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyusulnya. Markus 16, 15, 19-20. Setelah Yesus memberikan amanat agung, Dia berkata bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Yesus datang kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa, bahkan sampai akhir zaman. Amin." Matius 28, 18-20. Kita harus memberitakan Injil apapun yang terjadi. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa Allah mendampingi dia, menguatkan dia, dan bahkan melepaskan dia ketika dia setia dalam tugas ini. Menegur, menegur, menegur artinya mengoreksi, menegur, dan menyemangati orang lain. Beritakanlah firman itu. B. Mendesak di musim dan di luar musim. Menegur, menegur, dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba saatnya mereka tidak mendengarkan ajaran sehat, tetapi merasa gatal di telinga. Akan menimbun bagi diri mereka sendiri guru-guru yang menuruti hawa nafsu mereka, dan akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan berpaling kepada dongeng. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku, sehingga melalui aku pekabaran itu dapat diberitakan sepenuhnya, dan agar semua orang bukan Yahudi dapat mendengarnya. Maka aku dikeluarkan dari mulut singa. Timotius. Kedua 4, 2-4, 17. Tuhan membantu Musa berbicara dengan Firaun, jadi Dia akan membantu Anda berbicara juga. Musa berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku tidak fasih bicara, baik sebelum sekarang maupun sejak Engkau berbicara dengan hamba-Mu. Fatau aku lamban bicara dan lambat bicara." Tuhan berkata kepadanya, "Siapa yang menciptakan mulut manusia? Atau siapakah yang menjadikan seseorang bisu, atau tuli, atau dapat melihat, atau buta? Bukankah itu aku, Yahweh? Karena itu sekarang pergilah, dan aku akan berada di dekat mulutmu dan mengajarimu apa yang harus kamu bicarakan." Keluaran 4, 10-12. 30.4 Janji Tuhan. 30,4,1 Pengampunan. Pengampunan adalah tindakan menerima permintaan maaf seseorang karena telah melakukan kesalahan pada Anda atau melakukan sesuatu yang menyakiti Anda. Ketika kita berdosa, kita tidak menaati hukum Allah, dan kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita perlu diampuni ketika kita berbuat dosa. Karena kita bertanggung jawab kepada Allah dan hukum-Nya, pertama-tama kita membutuhkan pengampunan Allah. Hal yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh pengampunan. Dia mengutus Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita, sehingga Dia dapat mengampuni dosa-dosa kita. Jika Anda sudah mengatakan kepada Tuhan bahwa Anda menyesal dan Anda percaya Yesus mati karena dosa-dosa Anda, maka Anda diampuni. Anda bisa yakin 100% akan hal itu. Sekarang pengampunan lebih dari sekedar pengampunan Tuhan kepada kita. Hal ini juga menuntut kita untuk mengampuni orang lain atas dosa-dosa mereka terhadap kita. Astaga, itu sulit karena kita semua suka menyimpan dendam. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita harus menunjukkan kasih yang sama kepada orang lain dan mengampuni mereka juga. Tuhan setia mengampuni kita jika kita mengaku dosa. Dalam ayat ini, Tuhan adalah Dia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan benar, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1:9. Ketika Anda bertobat, Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa Anda lagi. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, sehingga tibalah saat-saat penyegaran dari hadirat Tuhan. Kisah 3:19. Setelah Allah mengampuni kita, maka dicampakkannya dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Itu berarti mereka terpisah jauh dari kita.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala nikmat-Nya, yang mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa kita, dan tidak membalas kesalahan kita. Sebab sama tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih sayang-Nya terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah disingkirkannya pelanggaran-pelanggaran kita dari kita. Mazmur 103, 2-3, 10-12. Karena kita sudah diampuni, kita harus mengampuni orang lain. Dan hendaklah kamu baik hati seorang terhadap yang lain, berhati lembut, dan saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Efesus 4:32. 30,4,2. Lahir kembali. Dilahirkan kembali adalah ungkapan yang cukup aneh, namun secara sempurna menggambarkan apa yang terjadi pada orang-orang ketika mereka percaya pada anugerah keselamatan Yesus. Mereka dilahirkan kembali. Ini menunjukkan kelahiran rohani, bukan kelahiran fisik. Sudahkah Anda beriman kepada Yesus? Jika ya, Anda dilahirkan ke dalam hubungan baru dengan Tuhan dan Yesus. Roh Kudus Tuhan kini tinggal di dalam diri Anda, menjadikan Anda baru. Dalam ayat-ayat ini, Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali. Lahir dari air mengacu pada kelahiran fisik Anda sebagai bayi. Dilahirkan dari roh adalah ketika Anda menaruh iman Anda kepada Yesus dan rohnya hidup di dalam diri Anda. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan, padahal ia sudah tua? Bisakah dia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang lahir dari daging adalah daging, dan yang lahir dari roh adalah roh." Yohanes 3:3-6 versi Raja Yakobus Baru. Ketika kita menerima Yesus ke dalam hidup kita menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. 2 Korintus 5:17. Ketika kita dilahirkan kembali, kita seharusnya membuang atau mengunci diri kita yang lama, dan sebaliknya memakai diri kita yang baru. Tetapi kamu tidak mempelajari Kristus dengan cara itu. Jika kamu memang mendengarkan Dia dan diajar di dalam Dia, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yesus, sehingga kamu membuang sehubungan dengan cara hidupmu yang lama, manusia lama yang menjadi rusak setelahnya, keinginan-keinginan yang menipu, dan agar kamu dibaharui dalam roh, pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang menurut gambar Allah telah diciptakan dalam kebenaran dan kebenaran yang kudus. Efesus 4:20-24. 30,4,3. Anak Tuhan. Ketika Anda memilih untuk percaya pada semua yang telah Yesus lakukan bagi Anda mendapatkan anugerah terbesar yang dapat Anda bayangkan. Anda sekarang adalah anak Tuhan. Hal ini disertai dengan semua hak istimewa yang Anda harapkan dari berada dalam keluarga Allah. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Kedua, Yesus adalah Raja segala raja. Karena Yesus adalah seorang raja, maka anak-anaknya pun menjadi bangsawan. Dia akan memerintah seluruh bumi setelah masa kesusahan besar berakhir. Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang percaya akan memerintah bersamanya di bumi. Ketiga, Anda juga bisa tinggal di rumah Tuhan, surga. Saat Anda hidup di bumi, jangan pernah melupakan kebenaran penting tentang siapa diri Anda ini. Ini adalah identitas Anda yang sebenarnya. Musuh, setan, tidak ingin Anda mengetahui siapa diri Anda sebenarnya dan terus-menerus membutakan Anda terhadap hal ini. Setan ingin Anda menaruh seluruh iman dan harapan Anda pada identitas duniawi Anda. Tubuh duniawi Anda bukanlah siapa Anda sebenarnya. Pekerjaan Anda bukanlah siapa Anda sebenarnya. Hubungan Anda dengan orang lain bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Barang yang Anda miliki bukanlah siapa Anda sebenarnya. Semua hal itu hanya bersifat sementara. Jika Anda percaya kepada Yesus, Anda adalah anak Tuhan. Anda memiliki kuasa Yesus yang hidup di dalam diri Anda. Tidak ada yang bisa menghilangkannya. Kita menjadi anak Tuhan dengan percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus telah menjadi anak Allah. Mengasihi Tuhan berarti menaati perintah-Nya, dan perintah-perintah-Nya tidak memberatkan.
Karena setiap anak Tuhan mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita meraih kemenangan ini melalui iman kita. 1 Yohanes 5, 1, 3-4 terjemahan hidup baru. Ketika Anda percaya kepada Yesus dan menjadi anak Tuhan, Anda mendapatkan kuasa Yesus yang hidup di dalam diri Anda. Dan Kristus hidup di dalam kamu. Jadi walaupun tubuhmu mati karena dosa, Roh memberi kamu kehidupan karena kamu telah dibenarkan di hadapan Allah. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian, diam di dalam kamu. Dan sama seperti Allah membangkitkan Kristus Yesus dari kematian, Dia akan menghidupkan tubuh fana Anda melalui Roh yang sama yang hidup di dalam Anda. Roma 8, 10-11 terjemahan hidup baru. Anak-anak Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini, anugerahnya adalah anugerah Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Dia menyatakan kita benar dan memberi kita keyakinan bahwa kita akan mewarisi hidup yang kekal. Titus 3, 7 terjemahan hidup baru. Tidak seorang pun dapat mengambil kehidupan kekal dari seorang anak Tuhan. Yesuslah yang berbicara di sini. Aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebutnya dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar dari semuanya. Tak seorang pun mampu merebutnya dari tangan Bapakku. Yohanes 10, 28-29. Anak-anak Allah adalah ahli waris melalui Yesus. Dalam ayat-ayat ini, Roh Putranya adalah Roh Kudus Yesus. Tetapi ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, yang lahir di bawah hukum Taurat, agar Ia dapat menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat, agar kita dapat diangkat menjadi anak. Dan karena kamu masih anak-anak, Allah mengutus Roh Putranya ke dalam hatimu, berseru, Abba, Bapa. Jadi kamu bukan lagi seorang hamba, melainkan seorang anak laki-laki. Dan jika seorang anak laki-laki, maka ia adalah ahli waris Allah melalui Kristus. Galatia 4, 4-7. Dalam ayat-ayat kitab suci ini, kita belajar bahwa anak-anak Allah akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5, 5. Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Juga tidak ada lagi laut, dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, Lihatlah, kemah suci Allah ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Tuhan sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Tuhan mereka, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di sini tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tidak akan ada lagi rasa sakit, karena hal-hal yang terdahulu telah berlalu. Siapa yang menang akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Tuhannya, dan dia akan menjadi anakku. Wahyu 21, 1, 3-4, 7 versi Raja Yakobus Baru. 30,4,4 Doa yang terkabul. Kebenaran utama di seluruh Alkitab adalah bahwa Allah mendengar doa dan menjawabnya. Ingatlah bahwa doa hanyalah berbicara kepada Tuhan. Dia mendengar Anda jika Anda berbicara diam-diam kepadanya dalam pikiran Anda, atau jika Anda berbicara dengan suara keras. Ini adalah salah satu cara Anda dapat percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Sebab Allah di masa lalu selalu setia mengabulkan doa. Terhiburlah mengetahui bahwa Tuhan mendengarkan Anda ketika Anda berbicara dengannya. Bahkan ketika Anda tidak tahu harus berkata apa, Roh Kudus berdoa untuk Anda mewakili Anda. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan jauh dari orang jahat, tetapi Dia mendengar doa orang benar. Amsal 15:29. Tuhan menjawab doa. Dalam ayat ini, Yesuslah yang berbicara. Segala sesuatu, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21:22. Berikut ini contoh doa yang terkabul. Yohanes Pembaptis adalah jawaban atas doa ayahnya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berdiri di sisi kanan mezbah dupa. Zakharia merasa gelisah ketika melihatnya, dan rasa takut menimpanya. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakharia, karena permintaanmu telah didengar. Istrimu, Elisabet, akan melahirkan seorang anak laki-laki untukmu, dan kamu akan menamai dia Yohanes." Lukas 1:11-13. Roh Kudus Tuhan berdoa untuk Anda.
Dalam ayat ini, berdoa berarti berdoa. Roh juga membantu kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana berdoa sebagaimana seharusnya. Namun Roh sendiri berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Barang siapa menyelidiki hati, mengetahui apa yang ada dalam pikiran Roh, karena ia berdoa bagi orang-orang kudus menurut Allah. Roma 8, 26-27. 30,4,5. Panduan. Salah satu janji Tuhan yang terdapat dalam Alkitab adalah janjinya untuk memimpin dan membimbing Anda. Dia tidak akan meninggalkan Anda atau menelantarkan Anda. Tuhan sudah memikirkan yang terbaik untukmu. Dia menciptakan Anda secara unik dan untuk tujuan tertentu. Dia akan mengarahkan langkah Anda dalam hidup sehingga Anda dapat memenuhi tujuan Anda. Serahkan keinginan Anda pada kehendak Tuhan, seperti yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, dan percayalah bahwa Dia akan membimbing langkah Anda. Mintalah hikmah dari Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan menyediakannya. Tetapi jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Allah yang memberikan segala sesuatunya dengan limpah dan tanpa cela. Niscaya akan diberikan kepadanya. Tetapi biarlah dia meminta dengan penuh iman, tanpa ragu-ragu, karena siapa yang ragu-ragu itu seperti gelombang laut, terombang-ambing oleh angin dan terombang-ambing. Yakobus 1, 5-6. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pemahamanmu sendiri. Akui Dia dalam segala caramu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3, 5-6. Tuhan tidak akan meninggalkan, atau berpaling dari Anda. Ingatlah bahwa Yahweh adalah nama lain dari Tuhan. Karena aku mengetahui pikiran-pikiran yang aku pikirkan terhadap kamu, firman Tuhan, pikiran-pikiran damai dan bukan pikiran-pikiran jahat, untuk memberi kamu harapan dan masa depan. Yeremia 29:11. Tuhan merencanakan jalanmu sebelum Dia menciptakanmu. Langkah manusia ditentukan oleh Tuhan. Dia senang dengan caranya. Meskipun dia tersandung, dia tidak akan jatuh, karena Tuhan memegang dia dengan tangannya. Mazmur 37, 23-24. Menyerah pada kehendak Tuhan seperti yang Yesus lakukan ketika Dia mengorbankan nyawanya untukmu. Yesuslah yang berbicara di sini. Ayah, jika Ayah bersedia, ambilkan cawan ini dariku. Meski begitu, bukan keinginanku, tapi keinginanmu yang terlaksana. Lukas 22, 42. 30,4,6. Semua akan melihat Tuhan. Kita masing-masing akan melihat Tuhan muka dengan muka secara wujud manusia. Pada hari itu, satu-satunya hal yang penting adalah hubungan Anda dengan Yesus. Beberapa orang akan mengaku tidak tahu dan menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya, itu tidak akan berhasil. Artinya tidak akan berjalan baik di hadapan Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa tidak seorang pun di antara kita yang mempunyai alasan pada hari itu. Soalnya Tuhan sudah mengenal kita masing-masing sejak awal. Yeremia 1, 4-5. Dia menuliskan hukumnya dan kekekalan di hati kita masing-masing. Pengkhotbah 3, 11. Dan seluruh ciptaan Allah akan menjadi saksi terhadap kamu. Jika Anda menaruh kepercayaan pada diri sendiri atau hal-hal duniawi seperti uang dan harta benda atau tuhan-tuhan palsu, ini akan menjadi hari yang paling buruk bagi Anda. Karena Anda akan segera menyadari betapa salahnya Anda dan bahwa Anda telah menyia-nyiakan kesempatan Anda untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Namun, jika Anda beriman kepada Yesus, maka ini akan menjadi hari yang spektakuler bagi Anda. Saat Anda memasuki hadirat Tuhan di surga dan benar-benar hidup bahagia selamanya. Ayub tahu bahwa dia akan melihat Tuhan dalam wujudnya sendiri. Ayublah yang berbicara di sini. Tetapi bagiku, aku tahu bahwa penebusku hidup. Pada akhirnya, dia akan berdiri di atas bumi. Setelah kulitku hancur, maka aku akan melihat Tuhan dalam dagingku, yang aku, bahkan aku sendiri, akan lihat di sisiku. Mataku akan melihat dan bukan sebagai orang asing. Ayub 19, 25-27. Murid Yesus, Yohanes, menerima wahyu yang mulia dari Yesus. Dalam ayat-ayat ini, dia menjelaskan bahwa setiap orang akan melihat Yesus ketika dia datang kembali.
rahmat bagimu dan kedamaian dari Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Adan dari 7 roh yang berada di hadapan takhtanya. Lihatlah, dia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihatnya, termasuk orang-orang yang menikamnya. Semua suku di bumi akan berduka cita karenanya. Meski begitu, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1:4-7-8. Dalam ayat-ayat ini, Yohanes menggambarkan penghakiman terakhir bagi umat manusia. Saat itulah semua orang mati dibangkitkan. Mereka berdiri di hadapan takhta, yaitu takhta Tuhan. Jika Anda seorang yang beriman, nama Anda ada di dalam kitab kehidupan. Yesus membayarmu. Setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai penyelamatnya akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Anda seharusnya sudah tahu sekarang bahwa itu tidak baik. Pekerjaan Anda harus sempurna agar Anda dapat diselamatkan, namun kenyataannya tidak. Hanya Yesus yang sempurna. Jadi Anda lihat dalam ayat-ayat ini bahwa orang-orang kafir dilemparkan ke dalam lautan api. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta, dan mereka membuka buku-buku. Buku lain dibuka, yaitu buku kehidupan. Orang-orang mati dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, sesuai dengan perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi, masing-masing menurut perbuatannya. Barang siapa tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20:12-13, 15. Pada penghakiman terakhir itu, tak seorang pun mempunyai alasan untuk tidak mengetahui keberadaan Tuhan. Penciptaan itu sendiri menyatakan bahwa ia ada. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga terhadap segala kefasikan dan kefasikan manusia yang menindas kebenaran dalam kefasikan, sebab apa yang diketahui Allah dinyatakan di dalam diri mereka. Sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Karena hal-hal yang tidak terlihat pada dirinya sejak penciptaan dunia terlihat dengan jelas, dapat dilihat melalui hal-hal yang dijadikan, bahkan kekuasaan dan keilahiannya yang kekal, agar hal-hal tersebut tidak dapat dimaafkan. Karena mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan dan tidak mengucap syukur, namun menjadi sia-sia dalam penalaran mereka, dan hati mereka yang tidak berakal menjadi gelap. Roma 1:18-21. 30.5. Tempat 30,5,1. Surga. Surga adalah tempat tinggal Tuhan. Surga bukan sekadar keadaan keberadaan. Surga yang kekal akan menjadi bumi baru yang Allah ciptakan setelah pemerintahan 1000 tahun Yesus di bumi. Tuhan akan tinggal bersama kita di bumi yang baru itu. Alkitab menggambarkan Yerusalem baru, sebuah kota di bumi baru, sebagai sebuah tempat fisik. Kota ini sangat besar, lebarnya 1400 mil, tingginya 1400 mil, dan panjangnya 1400 mil. Hanya orang yang sempurna dan suci yang bisa hidup di surga bersama Tuhan. Karena tidak seorang pun di antara kita yang seperti itu, kita harus beriman kepada Yesus agar bisa masuk. Yesus adalah penjaga gerbang surga, bukan Santo Petrus, dan bukan diri Anda sendiri. Surga juga memiliki tempat yang diciptakan oleh Yesus, hanya untuk Anda. Benar sekali, Dia telah menciptakan tempat bagi kita masing-masing untuk tinggal di surga sejak Dia dibangkitkan dan kembali ke surga. Salah satu kebohongan favorit setan adalah bahwa surga itu membosankan. Itu karena setan tidak ingin Anda tinggal di sana. Jadi, dia harus berbohong padamu tentang hal itu. Ini akan menjadi kebalikan dari membosankan. Coba pikirkan sejenak. Pencipta alam semesta tinggal di sana. Jika Anda menikmati semua hal menakjubkan yang Dia ciptakan untuk kita di bumi, Anda akan terpesona oleh hal-hal menakjubkan yang Dia ciptakan untuk kita di surga. Bumi tidak membosankan, lalu mengapa surga membosankan? Saya pikir ini adalah salah satu kebohongan setan yang paling bodoh karena tidak masuk akal jika dipikir-pikir. Kita tahu surga mempunyai sebuah kota, Wahyu 20 tahun, dan kita sudah familiar dengan aktivitas yang terjadi di kota-kota di bumi. Kita juga tahu surga mempunyai tempat yang diciptakan khusus untuk kita masing-masing. Yohanes 14, 2-3, Wahyu 22:2. Binatang Yesaya 65, 25, dan sebuah perayaan pernikahan, Wahyu 19, 6-9. Kita juga tahu kita bisa memperoleh mahkota,
Wahyu 3:11, dan harta karun, Matius 6:19-21, di surga. Alkitab memberitahu kita bahwa surga benar-benar tidak dapat digambarkan. Ini melampaui apapun yang pernah kita lihat atau bayangkan. Hal-hal tersebut tentu tidak terdengar membosankan bagi saya. Hal yang paling keren dari semuanya adalah kita bisa bersama Tuhan. Bisakah Anda bayangkan itu? Tuhan yang menciptakan kita, alam semesta, dan segala isinya akan tinggal bersama kita. Surga adalah tempat tinggal Tuhan, dan Dia menciptakannya. Tuhan bersabda, "Surga adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Sebab tangankulah yang membuat semua ini, dan semua ini jadilah." Yesaya 66, 1-2. Tuhan akan menjadikan langit baru dan bumi baru. Tuhan akan tinggal bersama orang-orang percaya di sana. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, tempat tinggal Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Tuhan mereka." Wahyu 21, 1-3. Yesus adalah penjaga gerbang surga. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Dia adalah pintu dombanya, dan orang-orang beriman adalah dombanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang tidak masuk melalui pintu ke dalam kandang domba, tetapi memanjat melalui jalan lain, adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, itulah penggembala dombanya. Penjaga gerbang membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dia memanggil domba-dombanya menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang Ia katakan kepada mereka. Oleh karena itu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu domba-domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput." Yohanes 10, 1-3, 6-7, 9. Yesus memberitahu kita bahwa kita harus masuk surga melalui gerbang sempit. Masuk melalui gerbang sempit. Fatau lebar pintunya dan lebar jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah pintunya dan sulitlah jalan menuju kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Matius 7, 13-14 versi Raja Yakobus Baru. Yerusalem baru adalah kota di surga. Jalanannya terbuat dari emas murni. Yohanes, murid Yesus, menjelaskannya kepada kita dalam ayat-ayat ini. Dia membawaku dalam roh ke gunung yang besar dan tinggi, dan menunjukkan kepadaku kota suci, Yerusalem, yang turun dari surga dari Tuhan, memiliki kemuliaan Tuhan. Cahayanya bagaikan batu yang paling berharga, bagaikan batu yaspis, jernih bagaikan kristal, melewati tembok besar dan tinggi. Ada 12 pintu gerbang, dan di pintu gerbang itu 12 malaikat. Kota itu berbentuk persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Diukurnya kota itu dengan tongkat, 12.012 stadia. Konstruksi temboknya terbuat dari batu jasper. Kota itu terbuat dari emas murni, seperti kaca murni. Fondasi tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis batu berharga. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Masing-masing gerbang terbuat dari 1 mutiara. Jalanan kota itu terbuat dari emas murni, seperti kaca transparan. Wahyu 21, 10-12, 16, 18-19, 21. Mata kita belum melihat apa yang Tuhan persiapkan untuk kita di surga. Tetapi seperti ada tertulis, hal-hal yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan tidak masuk ke dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Namun bagi kita, Tuhan mengungkapkannya melalui Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, ya, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2, 9-10. Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya di surga. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Di rumah Bapa-Ku ada banyak rumah. Jika tidak demikian, Aku pasti sudah memberitahumu. Aku akan menyiapkan tempat untukmu.
Jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan menerima kamu di tempatku. Tetapi di mana saya berada, Anda mungkin juga berada di sana." Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kecuali melalui aku." Yohanes 14, 2-3, 6. Di surga, tidak ada lagi kematian, kesedihan, atau kesakitan. Dia mengacu pada Tuhan. Dia akan menghapus semua air matamu. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi duka, tangisan, kesakitan, dan sebagainya. Hal-hal pertama telah berlalu. Wahyu 21, 4. Yesus memberitahu kita bahwa surga adalah tempat di mana orang-orang percaya akan menemukan ketenangan bagi jiwa mereka. "Marilah kepadaku, kamu semua yang bersusah payah dan berbeban berat, dan aku akan memberi ketenangan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan menemukan ketenangan bagi jiwamu." Matius 11, 28-29. 30,5,2. Neraka. Neraka adalah tempat yang Tuhan ciptakan untuk setan dan malaikat jatuh lainnya yang memberontak. Setan bukanlah penguasa neraka. Tuhan adalah pencipta dan penguasa neraka, dan setan akan menjadi penghuninya. Sayangnya, di sanalah siapapun yang tidak memilih untuk tinggal di surga akan berakhir tinggal di sana. Anda tahu, masing-masing dari kita akan menghabiskan kekekalan di surga atau di neraka. Tuhan memberi kita masing-masing pilihan kemana kita ingin pergi. Jika Anda tidak ingin berhubungan dengan Tuhan, Dia tidak akan memaksa Anda. Karena Tuhan tinggal di surga, itu berarti Anda harus hidup di neraka jika Anda tidak ingin hidup bersama Tuhan. Saya pikir kebohongan favorit setan lainnya adalah bahwa neraka adalah tempat pesta yang keren dan populer. Ya, benarkah? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa neraka adalah lautan api, dilemparkan ke dalam kegelapan, dan tempat orang-orang tidak pernah berhenti haus dan mengertakkan gigi karena tersiksa. Benarkah setan? Itu bukan pesta. Tuhan itu terang. Kebalikan dari terang adalah gelap. Tuhan adalah kasih dan sukacita. Kebalikannya adalah siksaan. Neraka adalah ketiadaan dan kebalikan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus turun dari surga, disiksa, dan mati untuk menyelamatkan Anda dari hal ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya pada apa yang Yesus lakukan, dan Anda akan diselamatkan. Yesus memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan neraka untuk para malaikat yang jatuh. Yesuslah yang berbicara di sini. Kemudian Dia akan berkata juga kepada orang-orang di sebelah kiri, "Enyahlah dariku, kamu terkutuk ke dalam api abadi yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25, 41. Neraka adalah tujuan kekal default Anda. Anda harus memilih untuk percaya kepada Yesus untuk mengubah tujuan awal Anda. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia yang percaya padanya tidak akan dihakimi. Barang siapa tidak percaya, ia sudah dihakimi, sebab ia tidak percaya kepada nama anak Allah yang tunggal. Inilah penghakiman, bahwa terang telah datang ke dalam dunia, dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Fatau perbuatan mereka jahat. Orang yang percaya kepada anak mempunyai hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak menaati anak tidak akan melihat kehidupan, tetapi murka Allah tetap menimpanya. Yohanes 3, 16, 18-19, 36. Yesus memberitahu kita bahwa jalan menuju neraka itu luas. Anda dapat memasuki kerajaan Allah hanya melalui gerbang yang sempit. Jalan raya menuju neraka itu lebar, dan gerbangnya lebar bagi banyak orang yang memilih jalan itu. Matius 7, 13 terjemahan hidup baru. Malaikat dirantai dalam kegelapan di neraka. Sebab jika Allah tidak mengampuni para malaikat yang berbuat dosa, melainkan melemparkan mereka ke neraka dan menyerahkan mereka ke dalam belenggu kegelapan. Kedua Petrus 2, 4 versi Raja Yakobus baru. Neraka adalah lautan api dan belerang di mana siksaan terjadi siang dan malam selamanya. Iblis adalah setan dan binatang itu adalah antikristus. Iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu juga berada.
Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Wahyu 20:10. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengatakan kepada kita bahwa neraka adalah tempat penderitaan. Di Hades, dia mengangkat matanya dalam keadaan tersiksa dan melihat Abraham jauh dan Lazarus di pangkuannya. Dia menangis dan berkata, "Bapa Abraham, kasihanilah aku dan kirimkan Lazarus agar dia dapat mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mendinginkan lidahku, karena aku sedih dalam nyala api ini." Lukas 16:23-24. Yesus berkata bahwa neraka adalah api yang tidak pernah padam. Jika tanganmu menyebabkan kamu berbuat dosa, penggalah itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan tubuh cacat, daripada dengan kedua tangan masuk neraka, ke dalam api yang tidak akan pernah padam, di mana ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam. Markus 9:43-44 versi Raja Yakobus Baru. Tidak ada istirahat di neraka. Dalam ayat ini, binatang itu adalah antikristus. Asap siksaan mereka membubung selama-lamanya. Siang malam mereka tidak mendapat istirahat, yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya. Wahyu 14:11. Yesus berkata, ada kesedihan yang mendalam dan begitu banyak kesakitan sehingga orang-orang mengertakkan gigi di neraka. Akan ada tangisan dan kertakan gigi ketika Anda melihat Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi di kerajaan Tuhan, dan diri Anda sendiri dibuang keluar. Lukas 13:28.